Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang berkembang biak secara generatif atau secara kawin. Ciri khas dari perkembangbiakan ini adalah terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan, yaitu peleburan sel telur dengan sel sperma. Tahukah kalian bahwa sel telur dan sel sperma terbentuk melalui suatu pembelahan sel yang disebut meiosis? Lalu, apa sih yang dimaksud dengan meiosis itu? Mari kita simak videonya berikut ini. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi. Hal ini disebabkan karena pembelahan ini menghasilkan sel anakan yang memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis ini sangat penting bagi makhluk hidup yang berkembang biak secara kawin, yaitu untuk pembentukan gamet atau sel kelamin berupa sel sperma dan sel telur. Selain itu, pembelahan meiosis ini berfungsi juga untuk menstabilkan jumlah kromosom tiap generasi. Meiosis 1 merupakan tahapan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Tahapan pada pembelahan ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Meiosis 2 merupakan tahapan pembelahan sel yang mirip dengan pembelahan mitosis. Tahapan pada pembelahan sel ini terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Adik-adik, setelah kalian melihat bagan tadi, kali ini kakak akan menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam setiap pembelahan meiosis. Kita mulai dari meiosis 1. Pada profase 1 terjadi proses pembentukan kromosom, penggandaan kromosom, serta terjadi pindah silang. Pindah silang inilah yang menyebabkan sifat sel anakan pada meiosis bervariasi. Selanjutnya, membran inti mulai rusak membentuk bagian-bagian kecil atau fragmen. Sentriol membelah menjadi dua, bergerak menuju kutub berlawanan diikuti dengan pembentukan benang-benang spindel. Setelah profase 1, kita lanjutkan dengan metafase 1. Pada tahapan ini, kromosom yang disebut dengan tetrat akan berjajar di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Selanjutnya, tahap anafase 1. Sentriol yang berada di setiap kutub akan saling menarik, menyebabkan putusnya sentriol di daerah bidang ekuator dan menyebabkan tetrat membelah menjadi kromosom homolog. Kromosom homolog kemudian bergerak menuju kutub berlawanan. Dan tahap terakhir pada meiosis 1 yaitu telofase 1. Pada tahapan ini, kromosom homolog telah sampai di kutub-kutub berlawanan. Membran inti terbentuk kembali dan terbentuklah dua inti baru yang memiliki jumlah kromosom haploid atau N. Pada akhir telofase 1 terjadi sitokinesis 1, yaitu pembelahan sitoplasma yang menyebabkan terbentuknya dua sel baru. Dua sel anakan hasil meiosis 1 kemudian langsung mengalami pembelahan meiosis 2. Pada profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Sentriol membelah menjadi dua, bergerak menuju kutub berlawanan diikuti dengan pembentukan benang-benang spindel. Pada tahap ini tidak ada penggandaan kromosom. Setelah profase 2, kita lanjutkan dengan metafase 2. Pada tahapan ini, kromosom di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Selanjutnya, tahap anafase 2. Sentriol yang berada di setiap kutub akan saling menarik menyebabkan putusnya sentriol di daerah bidang ekuator dan menyebabkan kromosom homolog membelah menjadi kromatid. Kromatid kemudian bergerak menuju kutub berlawanan. Dan tahap terakhir pada meiosis 2 sekaligus sebagai tahap akhir dari rangkaian meiosis yaitu telofase 2. Pada tahapan ini, kromatid telah sampai di kutub-kutub berlawanan
membran inti terbentuk kembali dan terbentuklah 4 inti baru yang memiliki jumlah kromosom haploid atau N. Pada akhir telofase 2 terjadi sitokinesis 2, yaitu pembelahan sitoplasma yang menyebabkan terbentuknya 4 sel baru. Adik-adik, sekarang mari kita buat tabel kesimpulan atau ringkasan tentang pembelahan meiosis. Yang pertama, tempat terjadinya pembelahan meiosis adalah kelenjar kelamin. Yang kedua, dalam pembelahan meiosis terjadi 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak. Yang ketiga, jumlah kromosom sel anak adalah setengah dari jumlah kromosom sel induknya, yaitu 2N menjadi N. Yang keempat, dan pada pembelahan meiosis terjadi pindah silang yang menyebabkan sifat sel anak yang dihasilkan bervariasi. Demikian video pembahasan tentang pembelahan meiosis. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, sampai jumpa!